I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Timnas Indonesia seperti diketahui bersama akan menjalani 2 laga krusial melawan Irak dan Filipina. 1 kemenangan lagi sejatinya udah cukup untuk memastikan Indonesia melaju ke round 3. Nah, sebelum itu Timnas Indonesia harus melakoni uji coba dahulu melawan Tanzania pada 2 Juni mendatang. Dan Coach Shin kemarin udah mengumumkan 22 nama yang dipanggil untuk menjalani pertandingan tersebut. Dari sekian nama yang dipanggil, mungkin persaingan lini belakanglah yang dibilang akan menentukan. Sebab meskipun Elkan Bagot gak dipanggil, masih ada nama-nama langganan seperti J.S., Justin Hubner, Jordi Amat, hingga Rizky Ridho. Nah, melihat performa secara keseluruhan, jelas bagi Jordi Amat ini akan menjadi ancaman serius. Di satu sisi media Vietnam Soha mendorong pihak AFC untuk mengawasi betul timnas Indonesia yang dianggap bak skandal serius di ASEAN. Mulai dari manuver naturalisasi hingga kejadian di Piala Asia U23 kemarin, tak kalah Indonesia dianggap sebagai negara yang paling sering mengajukan protes. Selain itu, ada juga 2 legenda sepak bola, yakni Ryan Giggs dan Tim Cahill yang sama-sama memberikan komentarnya mengenai timnas Indonesia saat ini. Untuk itu, mari kita ulas satu persatu pada pembahasan berikut ini. Hegemoni masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnasnya bermain harus diakui sangat meningkat pesat. Apalagi setelah melihat perkembangan timnas sekarang yang mampu berbicara banyak baik di ajang Piala Asia Senior, U23 hingga ke kualifikasi Piala Dunia. Yap, di Piala Asia, timnas Indonesia Senior mampu menepis segala anggapan bahwa dengan status termuda, mereka akan jadi bulan-bulanan. Namun yang terjadi, tim Garuda mampu memberikan perlawanan dan bahkan mampu lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lalu di Piala Asia U23, Indonesia yang datang sebagai tim debutan secara luar biasa mampu lolos ke semifinal dan dalam prosesnya mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Jordania, hingga Korea Selatan. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia, 2 kemenangan beruntun atas Vietnam kini membuat Indonesia selangkah lagi mampu lolos ke round 3 dengan catatan minimal mampu meraih 1 kemenangan atas Irak ataupun Filipina. Dan ingat, ranking FIFA Indonesia juga meningkat drastis dari 170-an ke angka 130-an. Tentu saja masih nggak habis pikir kalau masih ada orang-orang aneh yang selalu menjelek-jelekan performa tim ini, terutama mereka yang masih menganggap apa yang dilakukan oleh Coach Shin nggak ada apa-apanya. Yap, dalam waktu dekat ini, agenda timnas Indonesia adalah menjamu Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 2. Namun sebelum itu, skuad Garuda dijadwalkan akan melakoni uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni mendatang. Dan sebagaimana diketahui, kalau Coach Shin sudah memanggil 22 nama untuk melakukan TC sebagai persiapan. Dan terlepas dari pro kontra soal nama yang dipanggil, tentu saja yang mungkin paling menarik adalah melihat persaingan di lini belakang. Yap, di luar dari absennya Elkan Bagot karena nggak dipanggil, Indonesia masih punya 4 bek langganan yang siap bersaing, di mana mereka adalah Jordi Amat, J.S., Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Sebenarnya masih ada Muhammad Ferrari, akan tetapi kemungkinan ia bermain sangatlah kecil, mengingat laga nanti begitu penting di samping jam terbangnya yang masih harus ditingkatkan. Nah, melihat dari formasi pakem yang dimainkan oleh Coach Shin, yakni 3 bek, jelas yang mendapat ancaman serius adalah Jordi Amat. Tak bisa dipungkiri, hadirnya J.S. secara tak langsung membuat posisi Amat begitu rawan. Apalagi dia kini dianggap sebagian besar orang udah menurun performanya. Hal itu dilihat dari kerapnya kesalahan elementer yang dibuatnya, terlepas dari kemampuan build up-nya yang masih cukup oke. Apalagi di usianya sekarang. Jelas ini menjadi batas rawan baginya karena kita tahu Coach Shin sangat memprioritaskan pemain muda. Dan kita tahu performa J.S. di Venezia sedang bagus-bagusnya. Begitu juga dengan Justin Hubner maupun Rizky Ridho yang kayaknya udah begitu klop dan saling melengkapi. Sementara itu, melihat gimana perkembangan timnas Indonesia sekarang, 2 legenda sepak bola, yakni Ryan Giggs
dan Tim Cahill sama-sama memberikan masukan yang terbaik bagi para pemain. Nah, dalam sebuah unggahan video di channel YouTube The United Wave, Ibnu Jamil dan Mario Delano berkesempatan untuk wawancara eksklusif dengan legend Manchester United tersebut, di mana mereka memperlihatkan video salah satu pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, kepada Giggs. Dan menurut Giggs, meskipun secara bakat Marcel ini bagus, namun masih ada banyak aspek yang harus ditingkatkan. Di mana hal ini sejatinya juga berlaku bagi semua pemain timnas Indonesia. Dia berbakat. Menurut saya, dengan menontonnya saja, saya melihat dia di antara sombong dan percaya diri. Dia percaya dengan kemampuannya, dan juga seperti yang saya katakan pada Anda, ketika Anda melakukan yang terbaik, adalah ketika Anda mengekspresikan diri Anda. Dia terlihat menikmatinya dan mengekspresikan dirinya. Terus tingkatkan, perhatikan kelemahan, cetak lebih banyak gol, assist. Jangan pernah merasa sudah berhasil, selalu berusaha dan terus tingkatkan diri, ucap Giggs dalam wawancara tersebut. Nah, lain Giggs, selain pula Tim Cahill. Ia yang pernah berujar kalau dalam beberapa tahun lagi timnas Indonesia bakal jadi tim yang luar biasa. Secara rendah hati, memberikan semangat kepada Marcelino usai mendapatkan hujatan habis-habisan saat melawan Irak. Di mana Cahill bahkan siap menjadi orang pertama yang akan membantu Marcel jika ia membutuhkan arahan maupun bimbingan. Intinya, baik Marcel ataupun pemain lain, jangan pernah merasa puas karena sejatinya perjalanan masih sangat jauh. Terus kerja keras dan ingat tetap rendah hati, oke? Yap, terlepas dari hal-hal tadi, ada satu nih media dari negara besti kita tercinta Vietnam, yakni Soha, yang menginginkan pihak AFC lebih mengawasi Indonesia. Nah, ibarat sebuah skandal, media itu menilai jika Indonesia dengan manuver naturalisasi yang dilakukan benar-benar membuat negara-negara lain di ASEAN gak nyaman. Selain itu, AFC diminta juga harus berani memberikan sanksi karena Indonesia dianggapnya sebagai tim yang terlalu sering mengajukan protes, khususnya di Piala Asia U23 kemarin. Agak lain sih. Ya kalau dirasa ada yang janggal, ya protes lah. Terus soal naturalisasi, selama itu sah dan gak melanggar hukum, ngapain juga diributin? Toh mereka juga punya darah Indonesia. Nah, daripada ngurusin Indonesia, mendingan urusin dulu tuh pasukan Nguyen, yang di tahun ini 4 kali loh ketemu Indonesia, yang mana satu diantaranya nanti di Piala AFF. Dan oh ya, buat para Nguyen, janji ya, gak pakai dukun-dukun lagi, oke? So, pada intinya, segala hal yang ada di timnas sekarang, baik persaingan, kritik, dan masukan, semuanya demi kebaikan khususnya ke para pemain. Abaikan segala hujatan yang masuk, karena itu hanya akan bikin pusing kepala aja jika ditanggapi. Mendingan tetap kerja keras, karena tim ini masih dalam proses dan jalannya masih panjang. Untuk itu tetap semangat timnas Indonesia, pokoknya kami bangga pada kalian semua.